but recently I just don't care. I'm a new bitch with a new style, got a new car and a new house, and I'm done my head. Oke, baik. Materi kali ini kita membahas tentang virus komputer. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, share, subscribe channel Dunia Algoritma agar channel ini terus berkembang dan akan men-share banyak ilmu. Oke. Jadi sebelum itu kita bahas dulu asal muasal virus. Tahun 1949, John von Neumann mengungkapkan teori self-altering automata yang merupakan hasil riset dari para ahli matematika. Tahun 1960, Lab Bell AT&T, para ahli di Lab Bell AT&T mencoba-coba teori yang diungkapkan oleh John von Neumann dengan membuat suatu jenis permainan atau game. Mereka membuat program yang dapat memperbanyak dirinya dan dapat menghancurkan program buatan lawan. Program yang mampu bertahan dan menghancurkan semua program lain akan dianggap sebagai pemenangnya. Permainan ini akhirnya menjadi permainan favorit di tiap-tiap lab komputer. Tetapi semakin lama program yang diciptakan makin berbahaya, sehingga mereka melakukan pengawasan dan pengamanan yang ketat terhadap permainan ini. Pada tahun 1980, program-program tersebut yang akhirnya dikenal dengan sebutan virus ini berhasil menyebar keluar lingkungan laboratorium dan mulai beredar di masyarakat umum. Jadi pada awalnya aplikasi ini diciptakan untuk permainan game. Namun tahun bertahun lama-kelamaan diciptakan untuk menghancurkan permainan atau game lawan. Itulah asal muasal daripada virus pada komputer. Selanjutnya, adapun pengertian virus komputer adalah suatu program komputer yang dibuat untuk menulari program-program lainnya, mengubah, memanipulasi, bahkan sampai merusaknya. Virus hanya akan menulari apabila program pemicu atau program yang telah terinfeksi tadi dieksekusi. Jadi itulah pengertian daripada virus komputer. Adapun kriterianya, yang pertama, kemampuan untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, kemampuan untuk memeriksa suatu file. Yang ketiga, kemampuan untuk menggandakan diri dan menularkan diri. Yang keempat, kemampuan melakukan manipulasi. Yang kelima, kemampuan untuk menyembunyikan diri. Jadi kalau ada ditemukan kira-kira kelima daripada ini, itu disebut dengan virus komputer. Adapun cara kerjanya, yang pertama, dormant phase atau fase istirahat atau tidur. Pada fase ini, virus tidaklah aktif. Virus akan diaktifkan oleh suatu kondisi tertentu, semisal tanggal yang ditentukan, kehadiran program lain, atau dieksekusinya program lain tersebut. Tidak semua virus melalui fase ini. Yang pertama, fase istirahat tidur. Jadi sebelum file atau program tersebut diaktifkan, maka virus tersebut belum aktif. Lalu dilanjut yang kedua, propagation phase, fase penyebaran. Pada fase ini, virus akan mengkopikan dirinya kepada suatu program atau ke suatu tempat dari media storage, baik hard disk, RAM, dan sebagainya. Jadi dari media storage artinya media penyimpanan. Setiap program yang terinfeksi akan menjadi hasil cloning virus tersebut tergantung cara virus tersebut menginfeksinya. Cloning artinya menggandakan diri, mengcopy. Yang ketiga, triggering phase, fase aktif. Di fase ini virus tersebut akan aktif dan hal ini juga dipicu oleh beberapa kondisi seperti pada dormant phase, fase istirahat. Jadi dia diaktifkan lagi. Namun perbedaannya dormant phase dengan trigger phase, kalau dormant phase ini fase awal, kalau trigger phase ini aktif setelah disebarkan lalu diaktifkan, gitu dia. Yang keempat, execution phase, fase eksekusi. Pada fase inilah virus yang telah aktif tadi akan melakukan fungsinya seperti menghapus file, menambahkan pesan-pesan tersebut. Jadi ini fase eksekusi ini fase yang sangat berbahaya, artinya virus total aktif di fase eksekusi ini. Dia sudah mulai menyebarkan file-file atau gambar-gambar
ataupun atribut-atribut yang dapat merusak daripada sistem komputer. Oke, selanjutnya. Adapun jenis-jenis virus, yang pertama virus makro, yang kedua virus broad sector, yang ketiga short state virus, yang keempat polymorphic virus, yang kelima virus file atau program, yang keenam multi partition virus. Kalau virus makro ini dia menyerang semua daripada sistem komputer, baik itu local disk C, local disk D, ataupun direktori lainnya itu diserang. Kalau virus broad sector ini hanya digunakan ketika Windows akan dimulai bootnya. Nah, jadi yang kedua ini virus broad sector, artinya ketika Windows diaktifkan bootnya, maka itulah terjadinya virus. Yang ketiga stealth virus. Virus ini virus yang tiba-tiba datang, namun tiba-tiba juga hilang. Nah, jadi dibutuhkan juga penanganan. Ini stealth virus dan sama polymorphic virus juga sama. Yang kelima virus file atau program, artinya virus yang menyerang di sistem file atau program. Jadi masing-masing antivirus itu dapat ya, masing-masing antivirus itu berbeda fungsinya. Ada beberapa program antivirus seperti Smartaf, Avast, AVG, Kaspersky dan lain sebagainya. Itu memang benar untuk meminimalisir virus, tetapi fungsinya berbeda-beda. Kalau Smartaf itu untuk proteksi tambahan, artinya ketika kita menginstal antivirus pertama, maka Smartaf tadi itu menjadi antivirus yang kedua. Jadi harus ada yang pertama dulu baru yang kedua. Sedangkan Avast itu antivirus utama yang bisa meminimalisir terjadinya virus atau mengurangi. Oke, selanjutnya yang ke-6 multi partition virus. Jadi multi partition virus ini di semua partisi dia masuk dan menggandakan diri serta menyebarkan. Jadi itulah jenis-jenis virus yang ada di sistem komputer. Dengan adanya virus ini, maka sistem komputer akan menjadi lemah. Nah, makanya kalau kita lihat komputer kita itu kadang lemot, kadang lambat, itulah disebabkan dengan adanya virus. Oke, nanti kita akan bahas bagaimana caranya menghilangkan virus menggunakan software. Oke, selanjutnya. Cara penyebaran virus, yang pertama virus menyebar melalui hard disk, media penyimpanan yang hard disk, disket, media storage atau RW. Yang kedua melalui jaringan, LAN, WAN dan sebagainya. Yang ketiga melalui internet. Yang keempat software yang freeware, shareware atau bahkan bajakan. Yang kelima attachment pada email atau transferring file. Jadi itulah kelima ini yang patut diwaspadai karena ini awal daripada penyebaran virus untuk masuk ke dalam sistem komputer. Yang sering terjadi itu di internet ya, ketika kita ingin mendownload suatu situs atau suatu file program di internet, itu sangat rentan sekali terkena virus. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita itu mendownload suatu aplikasi yang gratis. Itulah yang gratis itu yang dapat menyebabkan terjadinya virus. Kalau yang asli itu kita download melalui situs resminya. Jadi kalau kita mendownload melalui jadi kita kalau mendownload melalui situs resmi itu minimalisir untuk terkena virusnya. Tapi kalau kita mendownload melalui situs yang tidak resmi, itu kemungkinan besar akan terjadi serangan virus. Makanya hati-hati ketika kita menggunakan internet dan untuk mendownload. Ada beberapa, terkadang kita sering ketika kita ingin mendownload, maka kita dialihkan ke web lain, ke website lain atau ke tab baru. Maka hati-hatilah di situ. Itu bisa terjadi, bisa saja awal mula dari adanya virus. Jadi kita diajak untuk mengklik suatu tombol, padahal kita tidak mengklik tombol itu. Nah, maka hati-hati, itu bisa terjadi dan bisa awal dari terjadinya virus pada komputer. Lalu pada attachment pada file, pada email, hati-hati juga ketika kita mendapatkan spam file di email, itu bisa menjadi awal mula terjadinya virus pada komputer. Lalu transferring file, artinya mentransfer file. Jadi
di transfer file ini juga hati-hati juga, karena bisa saja kita tidak mengetahui asal muasal dari file tersebut. Kebanyakan dari kita transfer file itu menggunakan media tambahan, yaitu flash disk. Kita tidak tahu asal mula flash disk itu dicolokkan ke komputer mana, ya kan? Jadi itu hati-hati. Jadi cara mudahnya itu kita bisa menangkalnya dengan menggunakan software antivirus. Ada juga software bawaan antivirus, bawaan yang disediakan oleh komputer Windows. Dan nanti kita akan coba. Oke, prinsip software antivirus. Untuk menanggulangi dan menangkal serangan dari virus komputer digunakan perangkat lunak antivirus. Jenis perangkat lunak ini dapat juga mendeteksi dan menghapus virus komputer berdasarkan basis data virus komputer yang dimiliki oleh perangkat lunak antivirus yang telah mengandung kode untuk menghapus virus tersebut. Jadi ada virus yang memiliki ekstensi ya, seperti ekstensi .exe, .bat dan lain sebagainya. Itu sudah ditandai oleh program antivirus. Jadi file-file yang seperti itu ditandai dan untuk dihapus filenya oleh software antivirus. Jadi software antivirus itu sudah dirancang oleh programmernya untuk menandai file-file mana yang dianggap mencurigakan. Seperti yang tadi kan, program file .exe, .bat dan sebagainya. Jadi itu ditandai oleh software antivirus tersebut dianggap menjadi virus. Jadi kira-kira seperti itu dia. Lalu bagaimana upaya penanggulangannya? Langkah-langkah untuk pencegahan terjadinya virus. Yang pertama, gunakan antivirus yang Anda percaya dengan update terbaru. Tidak peduli apapun mereknya, asalkan selalu diupdate dan auto protect dinyalakan, maka komputer akan terlindungi. Yang kedua, selalu scanning semua media penyimpanan eksternal yang akan digunakan. Mungkin hal ini agak merepotkan, tetapi jika auto protect antivirus Anda bekerja, maka prosedur ini dapat dilewatkan. Yang ketiga, jika Anda terhubung langsung ke internet, cobalah untuk mengkombinasikan antivirus Anda dengan firewall, anti-spamming dan sebagainya. Yang keempat, selalu waspada terhadap file-file yang mencurigakan. Contoh, file dengan 2 buah extension atau file executable yang terlihat mencurigakan. Ini seperti yang saya bilang tadi, .exe. Yang kelima, untuk software freeware atau shareware, ada baiknya Anda mengambilnya dari situs resminya. Ini sudah saya terangkan. Freeware artinya software gratis, shareware itu artinya software yang memang di-share. Lalu yang terakhir, yang keenam, semampunya hindari membeli barang bajakan, gunakan software open source. Jadi setidaknya kalau kita tidak membeli software tersebut secara asli, secara berbayar, kita juga dapat mendownload berdasarkan open source, berdasarkan situs resminya gitu. Itulah cara penanggulangannya. Lalu bagaimana lagi? Deteksi dan tentukan di manakah kira-kira sumber virus tersebut, apakah di komputer, jaringan, email, dan sebagainya. Jika Anda terhubung ke jaringan, maka ada baiknya Anda mengisolasi komputer Anda dulu. Mengisolasi artinya men-scanning menggunakan software antivirus. Lalu yang kedua, identifikasi dan klasifikasikan jenis virus apa yang menyerang PC Anda dengan cara gejala yang timbul, misal pesan, file korup, atau hilang dan sebagainya. Yang kedua, scan dengan antivirus Anda. Jika Anda terkena saat auto protect berjalan, berarti virus definition di dalam komputer Anda tidak memiliki data virus ini. Cobalah update secara manual atau mendownload virus definition-nya untuk kemudian Anda install. Yang ketiga, bersihkan virus tersebut dengan mencari removal atau cara-cara untuk memusnahkannya di situs-situs yang memberikan informasi perkembangannya virus tersebut. Yang keempat, langkah terburuk jika semua hal di atas tidak berhasil adalah memformat ulang komputer Anda. Jadi apabila kita sudah menggunakan program antivirus dan ternyata tidak berhasil juga, maka kita lakukan install ulang Windows kita atau install ulang sistem operasi kita. Jadi itu hal terakhir sebenarnya, ketika tidak ada lagi pilihan, maka dilakukan install ulang Windows atau sistem operasi. Oke, ada beberapa software antivirus. Oke, yang pertama produk antivirus, lalu ada iWill Software Avast,
Antivirus Personal Edition, Classic, AVG Professional, Common Antivirus, Atrus Edge Armor Suite, F-Secure Antivirus, Raspberry Antivirus, MCF Virus Scan, MMIS Sweeper, Norman Virus Control, Norton Antivirus, Panda Antivirus, SophosSwipe, Trend PC Chilin, Smadaf, dan lain sebagainya masih ada lagi. Jadi kita coba dulu ya. Kita coba dulu cara mengaktifkan antivirus bawaan daripada sistem operasi Windows. Coba ya. Kita coba di sini. Ini kita close. Di sini kita coba mengaktifkannya, namanya Windows Defender. Windows Defender. Ini adalah ya ini. Jadi ini adalah salah satu software antivirus bawaan daripada sistem operasi Windows, baik itu Windows 7, Windows 8, Windows 10 dan sebagainya. Kita tunggu ya. Oke, ini kita lebarkan ya. Jadi di sini ada menu home. Di sini seperti gambar monitor ya. Your PC is being monitored and protected. Jadi ini artinya, sebentar, sorry. Jadi ini artinya PC kita sedang dimonitoring dan dilindungi. Real time protectionnya on, karena ini sudah kita aktifkan. Virus and spyware definition up to date. Ini terakhir kali ini saya gunakan pada tanggal 21 bulan 2 tahun 2022. Ini saya pernah melakukan scan, mengaktifkan ini untuk mencegah terjadinya virus pada komputer. Jadi dia ketika kita telah menggunakannya, maka otomatis di sini akan terbaca pada tanggal berapa kita melakukan scan dengan Windows Defender ini. Oke, di sini ada pilihan quick, artinya kita men-scan secara cepat, lalu ada full. Full ini kita men-scan secara mendalam, baik dari dokumen, downloads, lokalis C, lokalis D, sistem yang lainnya. Dan yang custom ini dia modelnya zigzag. Zigzag itu artinya tidak menyeluruh, hanya file-file yang dipilih saja yang dilakukan proses scanning. Kalau mau lengkap kita pilih yang full. Nah, yang full lalu kita pilih scan now. Nah, di proses scan now ini membutuhkan banyak waktu. Jadi ketika kita men-scan kita aktifkan antivirus dan kita gunakan scan, maka di situ akan dilakukan proses dari 0 sampai 100% software antivirus ini bekerja. Itulah di menu home. Nanti ini akan terbaca nih sampai 100%, membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena dia mencari titik awal untuk dilakukan proses scanning. Jadi proses kerja scanning daripada antivirus ini dilakukan dengan cara scanning. Proses kerja daripada antivirus dilakukan dengan cara proses scanning. Oke, lalu pilih yang update ini. Yang update ini artinya kita menggunakan software antivirus ini untuk update definition. Ini update-nya kita harus connect ke internet. Update. Nah, kenapa harus diupdate? Jadi semakin lama pembuatan atau perkembangan virus komputer tersebut itu semakin cepat. Jadi disitulah diperlukan yang namanya update. Nah, jadi semua software, terutama software antivirus ini perlu dilakukan update. Jadi dengan dilakukannya update berarti program-program terbaru daripada software bawaan pabrik itu akan dilakukan update terbaru. Artinya fitur-fiturnya itu akan dilengkapi. Untuk melengkapi itu maka dilakukan dengan koneksi internet gitu. Lalu di history di history itu artinya backupan cerita atau backupan yang pernah dilakukan. Yang ini quarantined items, jadi artinya item-item yang di karantina. Yang ini allowed items,
Yang ketiga, all detecting items. Jadi ini adalah cara atau file-file yang pernah dilakukan scanning terhadap antivirus ini. Jadi inilah ketiga menu ini yang dilakukan. Oke, jadi nanti ini tunggu sampai 100%. Jadi ini Windows Defender memang bawaan daripada sistem operasi Windows. Oke, kita juga bisa I was there when needed someone who wasn't getting over you. No,